Shalom, jemaat Baitan yang dikasih Tuhan. Bagaimana? Sudah berdoa? Sudah memuji Tuhan? Mengagungkan nama Tuhan? Mari kita akan masuk di dalam firman Tuhan yang boleh meneguhkan kita semua pada hari ini. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan ke-9. Mari kita sama-sama membacanya. Sebab perancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Setinggi-tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Puji Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana firman Tuhan bertemakan bahwa kehidupan bukan seperti jalan tol, bukan seperti jalan yang bebas hambatan. Sebagai manusia, pasti kita di dalam kehidupan ini punya yang namanya keinginan, punya rancangan yang indah, inginnya hidup ini lancar, sukses, mulus. Tapi kenyataannya tidak seperti apa yang kita inginkan. Nah, itulah firman Tuhan. Kadangkala kita bertanya, kenapa Tuhan? Kan aku udah berdoa, kan aku udah berpuasa Tuhan, tapi kok kenyataannya seperti ini? Timbul pertanyaan dalam kita, bertanya kepada Tuhan. Tapi inilah firman Tuhan. Di sini dikatakan yang pertama bahwa rancanganku bukan rancanganmu. Jalanku, kata Tuhan, bukan jalanmu. Itu yang harus kita camkan. Ada sepasang suami istri pada suatu ketika akan mengadakan perjalanan. Mereka akan naik pesawat terbang. Biasa kalau mau pergi, karena pagi-pagi harus sudah tiba di airport, mereka pasang alarm, ayo pasang 2 supaya nanti kita takut gak kebangunin. Istrinya pasang alarm, suaminya pasang. Tapi apa jadinya saudara? Ketika pada hari mereka harus berangkat, ternyata mereka bangunnya kesiangan. Wah, mereka kalang kabut, saling menyalahkan. Kenapa ya? Padahal tadi kita udah setel alarm. Nah, itulah manusia ya, saudara. Kadangkala kita juga setel alarm, aduh masih ngantuk, matiin dulu lah, tidur lagi sebentar. Tapi akhirnya mereka terlambat. Ketika mereka pergi ke bandara, ternyata pesawat sudah berangkat. Wah, mereka pulang lagi. Di jalan mereka terus saling menyalahkan. Kenapa ya mereka ribut saling menyalahkan. Akhirnya mereka pulang ke rumah. Ketika pada beberapa saat kemudian mereka menyetel televisi, ternyata saudaraku ada berita yang mengabarkan bahwa pesawat yang akan mereka tumpangi ternyata meledak di udara. Bahkan sampai akhirnya pun tidak bisa ditemukan puing-puing pesawat itu. Nah, itulah saudara, mereka yang tadinya saling menyalahkan, menyesal, ngedumel, akhirnya mereka sujud bersyukur. Oh Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau mengasihi kami. Bahkan Engkau tahu. Karena di sini di dalam Amsal pun dikatakan, Amsal 16 ayat 25. Orang seringkali melihat pada awalnya baik, padahal kita nggak tahu pada akhirnya membawa kepada maut. Tuhan sangat mengasihi kita. Nah, itulah bahwa rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Dan Tuhan tahu apa yang sangat baik bagi kehidupan kita. Karena mata Tuhan. Yang kedua di sini dikatakan mata Tuhan memantau, memperhatikan anak-anaknya. Luar biasa ya saudara. Bahwa hidup kita ada di dalam pemantauan Tuhan, ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Nanti saudara bisa baca di dalam Mazmur 33 ayat yang ke-8 18 sampai 19. Sesungguhnya mata Tuhan itu tertuju kepada mereka yang rahasianya takut akan Dia,
kepada orang, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Luar biasa. Bahkan di ayat 19 dikatakan untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Puji Tuhan, itulah Tuhan kita yang dahsyat. Sungguh kita bangga saudaraku punya Tuhan yang seperti demikian, yang mata Tuhan senantiasa memantau. Karena kita ini apa, saudara? Karena kita ini anak-anak Tuhan. Kita ini biji mata Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya. Nah, Bapa itu sangat sayang kepada kita. Dimanapun kita ada, dalam masa apapun, mata Tuhan memperhatikan kita. Mata Tuhan memantau anak-anaknya. Tapi saudara, Tuhan mau seperti kita sayang kepada anak kita. Di samping kita sayang, pasti karena kita sayang justru kita mendidik anak kita untuk menjadi anak yang kuat. Bukan anak yang lemah. Untuk menghadapi masa sukar, masa sulit, mereka boleh teguh berdiri. Demikian juga Bapa kita. Tuhan mendidik kita untuk kita boleh menjadi anak-anak yang kuat. Anak-anak Tuhan yang perkasa, bisa teguh di tengah badai sekalipun. Karena itu Tuhan mendidik kita di dalam Roma 12 ayat 12. Ingat saudara, pegang ini Roma 12 ayat 12. Di situ dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Dalam keadaan seperti ini sekalipun, dalam keadaan sulit seperti ini pun, kita bisa bersukacita. Bukan karena simpenan kita banyak. No, tidak ada. Tapi karena pengharapan kita di dalam Yesus Kristus Juru Selamat. Sungguh-sungguh Dialah satu-satunya Allah yang hidup dan benar. Dan juga dikatakan sabar dalam kesesakan. Badai pasti berlalu. Pasti saudara. Karena itu mari kita dalam masa kesesakan tetap bisa bersabar menantikan waktunya Tuhan. Badai pasti lewat. Dan juga di sini dikatakan tekun. Bertekunlah dalam doa. Mungkin pada masa-masa biasa kita untuk berdoa pun, terutama ya bapak-bapak sibuk keluar rumah cari uang. Untuk mesbah keluarga, untuk berdoa itu mungkin waktunya sangat sedikit. Tapi justru dalam keadaan seperti ini, saya yakin tiap rumah tangga anak-anak Tuhan menaikkan pujian kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, mengadakan mesbah keluarga. Itu semuanya merupakan dupa yang harum di hadapan Tuhan kita. Puji Tuhan saudara, itulah didikan Tuhan untuk kita menjadi anak-anak Kristen yang kuat. Karena kita tahu bahwa didikan Tuhan itu selalu baik. Mungkin tadi kita punya cita-cita, kita punya harapan seperti itu. Tapi poin yang selanjutnya mengatakan bahwa rancangan Tuhan selalu baik untuk kita. Ingat saudaraku, Yeremia 29 ayat yang ke-11 sampai ke-12 sebagai ayat terakhir. Mari kita buka di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 dan 12. Mari saudara simak Yeremia 29 ayat ke-11 dan 12. Mari kita pegang firman ini. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Luar biasa ya saudara. Kalau kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang baik, jangan khawatir lagi apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kita menyelaraskan dengan jalan Tuhan. Karena janji Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan. Mungkin tidak sesuai dengan apa kenyataan, tapi mari kita selaraskan jalan Tuhan
dengan apa yang menjadi keinginan kita. Itu semua bisa kita lakukan kalau kita benar-benar menikmati pimpinan dari Roh Kudus. Inilah firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita semua agar kita mengerti bahwa kehidupan ini bukan seperti jalan tol. Tuhan tidak berjanji langit selalu biru, kadang panas, kadang dingin. Tapi janji Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Inilah firman Tuhan yang benar-benar membimbing kehidupan kita. Bahwa hidup itu kadang-kala ada keberhasilan karena Tuhan. Tapi kadang-kala Tuhan juga izinkan ada kegagalan. Karena Tuhan tahu apa yang ada di hadapan kita. Kalau itu buruk bagi kita, maka seolah-olah Tuhan izinkan kegagalan itu kita alami. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kepada kami Tuhan, apapun yang kami alami tidak sesuai mungkin dengan keinginan kami, tapi kami tahu memang inilah Tuhan, bahwa jalan Tuhan bukan jalanku, rancangan Tuhan bukan rancanganku, tapi aku pegang janji-Mu bahwa Tuhan begitu menyayangi, memantau kehidupan kami ya Tuhan, bahwa Engkau selalu memperhatikan kami dan Tuhan menyediakan masa depan yang cerah. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin.